Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu keempat masa Adventus berdasarkan Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Siapakah aku ini sehingga Ibu Tuhan datang kepadaku? Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, ada sebuah cerita tentang Giuseppe Sarto yang kemudian menjadi Paus Pius ke-10. Ketika dia terpilih menjadi uskup, dia pergi mengunjungi ibunya dengan bangga, menunjukkan cincin uskup kepada sang ibunda. Dengan nada penuh kebanggaan ia berkata kepada ibunya, "Bunda, lihatlah cincin saya yang bagus ini." Sambil tersenyum, ibundanya menunjukkan cincin perkawinan kepada putranya sambil berkata, "Putraku, tanpa cincin perkawinan ini, engkau tidak mungkin mendapat cincin uskupmu itu. Tanpa cincin perkawinan ini, engkau tidak mungkin mendapat cincin uskupmu itu." Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dengan menunjukkan cincin perkawinan kepada putranya yang telah menjadi uskup, Ibunda Paus Pius ke-10 mau menunjukkan pentingnya panggilan menjadi seorang ibu. Kardinal Joseph Mindszenty pernah mengatakan, ibu adalah manusia yang paling penting di atas muka bumi. Ia tidak membutuhkan kehormatan karena telah membangun katedral besar, namun ia telah membangun sesuatu yang lebih hebat dari katedral dimanapun, karena ia telah mengandung di dalam dirinya seorang anak manusia. Itulah kehebatan panggilan seorang ibu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, penginjil Lukas menceritakan kepada kita pertemuan antara dua orang ibu, Maria dan Elizabeth. Keduanya adalah ibu dari dua orang penting di dalam sejarah umat manusia, yakni Yesus dan Yohanes Pembaptis. Kenyataan bahwa keduanya bisa menjadi ibu merupakan pengalaman istimewa baik bagi Maria maupun bagi Elizabeth. Maria menjadi ibu setelah dia menyatakan kesediaannya untuk mengandung dan melahirkan seorang putra sekalipun ia tidak bersuami. Keterbukaan dan kerendahan hati untuk menerima rencana Allah supaya menjadi bunda penebus merupakan awal panggilan Maria sebagai ibu. Di pihak lain, Elizabeth adalah wanita yang sudah lama mempunyai kerinduan untuk menjadi seorang ibu. Dia sudah menantikan hal itu selama berpuluh-puluh tahun. Pada masa tuanya, Tuhan menganugerahkan kepadanya seorang putra dalam diri Yohanes Pembaptis. Kesadaran akan karya Allah yang begitu misterius di dalam dirinya menyebabkan ia bersorak dan berseru, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Baik Maria maupun Elizabeth sangat bangga akan panggilan mereka sebagai seorang ibu. Tetapi di pihak lain, panggilan mereka sebagai seorang ibu menuntut pengorbanan yang besar. Pengalaman Maria sendiri membuktikan pernyataan itu. Sepanjang hidupnya, mulai dari kelahiran putranya di Bethlehem sampai dengan kematiannya di kayu salib, Maria menjalani pengorbanan demi pengorbanan. Hal yang sama dialami oleh Elizabeth. Yohanes bertumbuh dan menjadi seorang nabi yang meninggalkan keluarganya dan hidup sendirian di padang gurun. Memang tidak dapat disangkal bahwa panggilan seorang ibu membutuhkan pengorbanan besar. Saudara-saudari terkasih, sebuah film dokumenter pernah menceritakan kisah seorang anak yang mempunyai 3 orang ibu yang berbeda. Ibu pertama adalah ibu yang memiliki sel telur. Ibu kedua adalah ibu yang menyewakan rahimnya untuk membesarkan embrio hasil pembuahan yang dilakukan
dengan menggunakan peralatan modern. Dan ibu yang ketiga adalah ibu yang membiayai semua itu dan menjadi orang tua dari anak itu. Persoalannya adalah, siapakah yang menjadi ibu sesungguhnya dari anak itu? Namun, persoalan lebih serius adalah bagaimana mungkin seorang anak manusia diperlakukan sebagai barang produksi. Saudara-saudari terkasih, menjelang pesta kelahiran Yesus di mana Maria akan menjadi seorang ibu, marilah kita berdoa untuk semua para ibu. Semoga seperti Maria, para ibu tetap mengambil tanggung jawab ini sebagai tugas mulia di dalam hidup. Para ibu tidak membutuhkan kehormatan karena telah membangun katedral besar, namun mereka telah membangun sesuatu yang lebih hebat daripada katedral dimanapun, karena mereka telah mengandung, melahirkan, dan mendidik seorang anak manusia. Semoga mereka senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran, dan ketekunan dalam menjalani panggilannya sebagai seorang ibu. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.